ada rencana untuk mencari asuransi kebakaran ya Pak ya, harta benda lah ya. Nah, biasanya Pak kalau di asuransi harta benda atau kebakaran itu ya kan, yang diasuransiin misalkan bangunan gitu ya. Bangunan itu adalah berapa biaya yang dikeluarin kalau misalkan bangunan itu kenapa-napa. Anggaplah tadi kebakaran gitu kan ya. Jadi kita nggak akan masukin harga tanah Pak. Kan, Oh, jadi harga tanah kan memang selalu ada di situ lah ya istilahnya. oke. Karena kan kalau yang kemarin saya lihat dari Andrew tuh apa namanya itu seperti kayak jualan properti gitu ya. Artinya Oke. udah harga tanah udah dimasukin di situ gitu. Nah, jadi yang harus diperhitungkan tuh misalkan eh, Bapak punya bangunan luasnya berapa, ya Ya. kan? Nah, anggaplah bangunannya beton gitu kan, lantainya keramik gitu. Nah, biasanya untuk ngebangun kayak gitu per meter perseginya kena berapa gitu loh Pak. Anggap nih per meter persegi kenanya 3 juta misalkan ya kan. Otomatis kalau bangunannya 100 meter persegi ya 100 dikali 3 juta itu yang menjadi harga pertanggungan bangunan lah ya. Nah, Hmm. kecuali oh nanti tuh ada lagi apa namanya? Mungkin pertimbangan-pertimbangan tertentu lah. Oh, ini saya ternyata apa sanitarinya pakai yang bagus gitu kan. Lebih mahal lagi, bisa gitu kan ya, Pak ya. Nah, itu baru si bangunan. Belum nanti kita bicara kontennya, isinya, ya kan. Nah, jadi itu yang harus apa ya, diperhitungkan dengan bener lah waktu awalnya gitu kan. Asumsi nih Pak, asuransi kan periodenya kan setahun gitu kan. Namanya resiko tuh bisa terjadi apakah di awal bulan, di tengah-tengah tahun, atau bisa di akhir tahun gitu kan. Jadi pokoknya kalau pada saat terjadi resiko itu saya harus ngebangun bangunan seperti itu kenanya berapa. Itu intinya kayak gitu. Oke. Ya, Mhm. sebelumnya saya ingin review dulu ya. Jadi Mhm. eh, kami ini di Bandung perusahaan properti. Kami Mhm. ada membangun beberapa proyek perumahan, residensial, sama ada beberapa properti komersil. Nah, yang terakhir yang saya sebutkan tadi, yang kemarin saya mau coba-coba offering itu adalah uh, yang komersil dalam bentuk kos-kosan. Jadi ini kawasannya 1 hektar, terdiri dari 26 tower kecil ya. Towernya itu masing-masing 3 lantai, ada yang 18 kamar, ada yang 15 kamar, masing-masing berbeda-beda baik ukuran tanah maupun uh, ukuran bangunannya. Ini bangunan ini relatif baru ya karena baru sekitar 4 tahun jalan. Ownernya saya kebetulan di yang 26 gedung ini adalah property manajernya. Jadi property manajernya yang pegang kawasan tersebut mengelola dari segi maintenance, renovasi, termasuk juga tenan manajemennya. Jadi kami yang mencarikan, bahkan ya tidak sedikit owner-owner yang investor-investor ini yang sekalian ngurus sama pajak-pajaknya gitu ya, karena investor kita ini kan banyak yang juga di luar negeri dan seterusnya. Jadi seperti itu gambarannya. Kebutuhan yang sebenarnya kita sedang cari adalah asuransi bukan hanya kebakaran tapi bencana alam. Mhm. Mengingat eh, apalagi Jawa Barat ya Bu ya, terakhir kemarin Mhm. gempa di Cianjur itu termasuk dekat sekali dengan Bandung, kemudian kemarin-kemarinnya juga di Garut ya, alhamdulillah sampai hari ini sih Bandung tidak ada gempa. Mhm. Jadi sebenarnya eh, konteksnya itu yang sebenarnya kita lagi Mhm. coba cari. Mhm. Mhm. Jadi selain itu juga tadi karena saya juga tadi developer,
saya ingin juga memitigasi resiko. Saya sedang membangun juga beberapa kawasan di daerah Bandung area barat dekat Kota Baru Parahyangan. Itu ada 2 kawasan juga sama. Masing-masing rumah rumah-rumah sedang lah ya, harga 800-an gitu yang kita jual. Nah, terus kalau yang tadi kos-kosan itu dormitory atau aparkos kita sebutnya, eh, dari 18 kamar itu macam-macam luasannya. Kalau kemarin saya sempat review harganya itu sebenarnya betul Bu Dian ya, itu harga jual. Cuma kalau misalnya mau ya mungkin ya kalau nanti seperti apa ya bisa aja nanti di appraisal gitu ya, di appraisal. Tapi setahu saya eh, kami ini yang sekarang kita kelola ini kos-kosannya bukan kos-kosan yang biasa saja. Mengingat kami harga jualnya di 20 jutaan per tahun gitu ya. Jadi memang jadi kayak tadi ada water heaternya, ada AC-nya. Jadi ini bukan kos-kosan yang kebayang masuk gang kayak gitu. Enggak, ini kawasan. Mungkin Budian atau Pak Andre bisa cek di Instagram kita. Gedung-gedungnya itu memang ya tower-tower kayak gitu. Nah, mungkin gambaran saya kalau ditanya harga jual apa harga HPP produksinya kisaran sekitar 4 jutaan gitu ya, sekitar 4 jutaan kurang lebih ya. Tapi ya kalau mau ini bisa di appraisal. Jadi seperti itu Bu gambarannya. Jadi Mhm. kalau kebakaran mungkin ada beberapa investor owner yang saya ingat dulu pernah ada yang belinya lewat KPR, mungkin asuransi kebakarannya masih kali ya. Tapi banyak sebagian besar mereka dulu belinya eh, apa cash. Jadi kayaknya saya pastikan asuransinya udah nggak ada eh, baik kebakaran maupun bencana alam. Seperti itu sih. Nah, saya sih hari ini di meeting ini saya pengen dapat bayangan kira-kira karena kemarin beberapa investor kita, owner kita banyak yang nanya juga, kata sih gimana? Udah ada pertemuan belum? Kira-kira estimasinya berapa per tahun dan seterusnya. Terus kemudian bagaimana term and conditionnya? Apakah nanti dibayarnya apa per bulan, apa per tahun, apa per berapa tahun gitu. Kemudian apa aja yang di cover bencana termasuk bencana apa saja, apakah misalnya kebakaran, bencana alam, apa juga termasuk mohon maaf misalnya kayak kerusuhan ya atau dan lain sebagainya. Itu sih kemudian ya kemarin sempat saya baca-baca juga di situsnya apa Top ya. Top Insurance ini ya tapi ya sebelum dapat uh, bayangan sih ya seperti apa. Mungkin itu Bu Dian, Pak Andre. Oke, oke. Makasih Pak Taslim. Eh, jadi saya refresh sedikit ya. Memang kalau kita bicara asuransi harta benda ya, kita sebutnya harta benda lah properti. Itu tuh apa jaminan utamanya tuh asuransi kebakaran. Jaminan utamanya kebakaran. Tapi jaminan utama ini bisa diperluas, Pak. Diperluas misalkan tadi concern Bapak asuransi untuk bencana gitu ya. Nah, di kita tuh perluasan tuh ada yang namanya asuransi gempa bumi, ada asuransi terhadap banjir gitu. Jadi itu bisa dibeli. Termasuk juga terkait dengan kerusuhan itu juga bisa di-extend ya. Nah, tinggal nanti mungkin di tim marketing ya membuat apa namanya opsi paketnya gimana gitu ya. Tapi Pak, ini bangunan ini kan semua udah jadi ya Pak ya? Udah jadi Bu, sudah Udah jadi, jadi, sudah dioperasikan. udah dioperasikan. Nah, bangunan-bangunan ini waktu eh, ini ada ininya pembiayaan bank nggak ya Pak? Sebagian besar kayaknya enggak Bu, tapi ada.
Oke oke. Karena kalau misalkan ada pembiayaan bank, artinya rata-rata biasanya kan bank udah mengasuransikan ya, Pak, ya, untuk asuransi kebakarannya lah, Kebakaran yang biasanya, betul. kebakarannya, bener. Nah, jadi kalau misalkan asumsi lah, kalau misalkan kita anggap tidak ada perbankan, ya kan, tinggal kita ini aja, apa namanya, siapkan penawarannya. Misalkan nih Bapak preference-nya, jadi gini Pak, asuransi harta benda itu ada yang paling basic ya, paling basic itu asuransi kebakaran, gitu kan, kebakaran aja. Nah, tapi ada juga yang lebih lengkap, ya kan, misalkan kebakaran, kebongkaran, apa namanya tadi, kerusuhan, terus pakai gempa bumi, pakai banjir gitu kan ya. Jadi mungkin nanti kita siapin aja apa paket penawarannya lah ya, sesuai dengan kebutuhannya Bapak gitu. Nah, back lagi untuk bikin suatu penawaran itu, kalau misalkan tadi Bapak persepsi bahwa per meter perseginya itu 4 juta ya, kita pasti akan percayain ini ke pihak Bapak ya, yang ininya, istilahnya yang tahu banget kondisi bangunannya seperti apa. Nanti bisa juga memang tim kita yang di Bandung juga bisa bantu untuk survei ya, untuk verifikasi dokumennya. Nah, tinggal ininya aja Pak, apa namanya, luas bangunannya berapa. Itu yang bisa nanti kita bikin estimasi, bikin penawaran seperti apa. Nah, terus kemudian, apa namanya, artinya Bapak di situ termasuk isi dong, ya kan, kontennya ya. Konten untuk rumah kos itu rata-rata seperti apa Pak? Selain apa, tempat, apa mungkin tempat tidur, lemari? Ya, di kita full furnish Bu. Jadi di full furnish itu Mhm, di dalamnya tuh ada bed, kemudian ada mhm, meja, kemudian ada lemari, kemudian ada kamar mandi di dalam, ada water heater, mhm. AC. Oke Ah, oke. Nah, nanti mungkin untuk kontennya itu, diperkirakan per apa namanya, misalkan, eee, jumlah kamarnya ada berapa ya kan, tinggal dikali aja gitu kan, misalkan per kamar tuh perkiraan kontennya sekian gitu. ya. Mungkin seperti itu ya kan. Pak Islah as underwriter mungkin ada lagi nggak yang jadi concern, Pak? Mungkin untuk tadi kan untuk estimasi harga pertanggungannya, Bapak akan ini ya, apa perlu appraisal atau Bapak udah bisa estimasi kira-kira untuk harga pertanggungannya itu berapa gitu ya. Jadi nanti kita sekalian bikinin preminya kan based on itu Pak, harga pertanggungan itu tuh ininya. Jadi bisa dikira-kira oleh Bapak nanti preminya berapa Oke. gitu. Kalau untuk apa paket-paket penawarannya tadi yang udah disebutkan Bu Diana sih nanti kita akan buatkan Mbak, mungkin dari paket yang kebakaran aja, paket kalau yang ada gempanya, ada bencana alamnya, ada banjirnya, ada huru haranya nanti kita akan buatin. Uh, tapi itu kan based on dari harga pertanggungan lah Pak. Harga pertanggungan tadi udah sebutkan Bu Diana, harga pertanggungan atas bangunannya aja, tidak termasuk tanahnya Pak. Nah, tadi mungkin Bapak bisa kira-kira kasih gambaran ke kita uh, estimasi untuk pembangunannya itu per meternya kira-kira berapa. Jadi kita bisa ancer-ancerin lah untuk estimasi harga bangunannya itu berapa gitu totalnya. Jadi preminya juga bisa Sama diperhitungkan langsung periodenya, di Pak? penawaran. Ya sama Periode periodenya. asuransi sih biasanya 1 tahun ya. Biasanya periode asuransi 1 tahun untuk apa? Untuk bangunan yang non KPR ya Pak. Kalau KPR pasti beda. Oke. Tadi Bu pertanyaan kita tarifnya untuk masing-masing produk tadi berapa ya? Jadi kalau misalkan kebetulan kalau tarif asuransi kebakaran itu diatur sama OJK ya Pak ya. Yuk, Bapak kan tadi masuknya rumah kos ya. betul. Coba nanti kita cekin sebentar ya. Pak Islam mungkin udah tahu belum rumah kos kena berapa? Ya Bu. Sebentar. Boarding Ah, house. Sebentar.
0,478 per 1000 Pak, per mil. Berapa Pak? Untuk kebakaran doang. Kebakaran aja. 0,0478% ya? Iya, Per tahun itu ya Bu ya? Iya, betul, tahun Pak. betul Pak. Itu Dan hanya untuk dibayarnya kebakaran per aja ya, Pak? tahun atau kontraknya biasanya Hmm, gimana Bu? biasanya sih, Pak, kalau misalkan apa namanya, asuransi kebakaran kayak gini paling biasa 30 hari, Pak. 30 hari itu apanya Bu? 30 hari Batas dari pembayaran. periode asuransi. Oh, oke. Tadi Pembayaran Jadi kalau preminya misalkan 0,478 per mil per 1000 Pak, atau 0,0478%. kali 0,04. 0,0478% ya. Iya, betul. Kalau ini tadi bencana alam Bencana alam banjir 0,45 Pak. persen ya. Banjir lebih besar. Iya. Jadi kalau misalnya bangunannya 1 miliar, berarti kurang lebih 0,4 berapa ya? 1 miliar palingnya cuma 478 ribuan ya. 1 miliar dikali 0,0478% kan. 478 ribu, Pak. Iya. Untuk Untuk asuransi kebakaran tok ya. Kebakaran. Kalau Belum yang beli. bencana alam tadi 0,45 ya, Bu. iya. Kalau 1 miliar dikali 0,45%, 4.500.000, Pak. 4.500.000 ya. Mm-mm. Lebih besar ya, Bu ya, dibanding kebakaran ya. Iya, Pak. Secara resikonya Oh, juga, Pak. Udah maaf, udah nggak Pak. ini lagi. Yang banjirnya, sorry, Bu. Yang banjirnya 0,0 deh. Tadi 0,45 per mil, tapi persennya 0,045%. Oh, iya. Kalau Jadi 0,45 per mil. Oh, jadi 450 450.000 harusnya. ya. 450 ribuan. per tahun ya. Sekitar per tahun. Tahun. Oh, oke. Berarti bisa saja kontrak ini nanti dilakukannya ada minimum atau seperti apa biasanya, Bu? Minimum tuh minimum gimana, Pak? Maksud Bapak? Ya tadi, apakah misalnya minimal setahun atau misalnya oh ini bisa juga misalnya supaya nggak ribet lah kita kontrak 3 tahun, udah sekalian bayar di awal untuk 3 tahun ke depan atau gimana biasanya? Biasanya sih kita harapin sih ya, Pak. Minimal 1 tahun, maksimum paling 18 bulan. Maksimal 18 bulan, 18 oh bulan, setahun Pak. setengah. Mm-mm. oh kita nggak bisa ya misalnya asuransiin untuk 2 tahun 3 tahun. Kalau ini kan back lagi, Pak. Kalau misalkan nilai asetnya berapa? Karena itu butuh backup reasuransinya, Pak. Kalau reasuransi biasanya nggak batasin, batasannya cuma 18 bulan, setahun setengah. Oh tapi nanti kalau udah habis bisa perpanjang lagi. Panjang Iya, lagi, jadi iya, kalau Pak. misalkan itu nanti perpanjang lagi gitu. Oh, oke. Jadi Mm-mm. asumsinya per tahun kita kontrak bayar. Kemudian kalau udah habis ya buat lagi yang baru. Nanti dikasih penawaran lagi kayak gitu, Pak. Oh, oke. Jadi nggak bisa Sama ya kita seperti kontrak nih ya. kayak Kalau 450.000, udah aja lah sekalian biar nggak ribet 5 tahun kayak gitu. Nggak bisa ya, Bu? saat ini sih harus ngelihat dulu harga pertanggungan Bapak berapa. Iya, harga pertanggungan, Pak, Mm-mm. rata-rata. Oh, oke. Terus pertanyaan yang kedua, Bu. Misalnya ini kan ada beberapa yang memang dia udah asuransi eh, di perbankan karena Kebakaran. pembiayaan. Itu bisa ya double kayak gitu ya, Bu ya?
secara prakteknya bisa, Pak, bisa. Cuman nanti pada saat terjadi amit-amit klaim, ya kan, itu tuh apa namanya, masing-masing perusahaan asuransi yang nanggung itu kita akan bagi proporsi, Pak. Jadi tertanggung itu dia nggak akan dapat ganti rugi double gitu loh, Pak. Hmm. Lain Hmm. dengan asuransi jiwa, Pak. Kalau asuransi jiwa apa namanya, seseorang itu dia bisa beli banyak gitu ya, Berapa Pak ya. asuransi produk Heeh. gitu ya? Iya, Oh, kalau jiwa karena apa namanya, tidak ada harganya kan istilahnya semuanya priceless gitu kan. Tapi kalau properti itu kendaraan juga itu akan bisa pengaruh dihitung proporsinya. oh, oke. Terus benefitnya apa, Bu? Kalau misalnya tadi kita asuransi, amit-amit sampai terjadi, itu berapa yang bisa diklaim, Bu? Balik lagi kalau misalkan tadi Bapak kan harga pertamanya 1 miliar, Oke. ya kan 1 miliar. Apakah kalau amit-amit total loss ya Pak ya, total loss gitu kan. Apakah total loss itu akan diganti secara full 1 M ya. Nanti pada saat terjadi klaim memang akan dinilai satu apa namanya, kewajaran dari harga pertanggungannya dulu nih Pak. Jadi kalau misalkan nih Pak, ekstrimnya ya, Bapak mengasuransikan 1 M, tapi pada saat dinilai itu nilai apa namanya, ngebangun lagi nih harga ini itu harusnya 2 M. Jadi harusnya tuh Bapak tuh asuransiin 2 M, tapi Bapak hanya asuransi 1 M. Oke. Nah, tadi kerugiannya misalkan anggaplah apa namanya, 500 juta gitu kan ya. Yang harusnya 500 juta mungkin penggantian asuransi bisa separohnya, Pak. 250. Kenapa? Karena tadi nilai harga pertanggungan yang seharusnya 2 M, tapi diasuransi 1 M. Itu yang kita bilang apa namanya, karena terjadi under insurance lah ya, Pak ya. Itu. Nah, terus kemudian yang kedua yang biasanya suka apa namanya, memotong, itu ada deductible, Pak. Deductible tuh tanggungan sendiri. Hmm. Kalau di asuransi kebakaran sih setahu saya nil ya untuk rumah kos ya, Pak Isla ya. Iya Bu, iya Bu. Nggak ada kena deductible. Tapi untuk asuransi bencananya tuh ada kena OR, Pak. Iya, Kalau di banjir itu 10% dari nilai klaimnya. klaim. Kalau di asuransi gempa itu dua setengah Gempa. persen dari harga pertanggungan. Jadi misalkan nih Pak, tadi bangunan 1 M, kena gempa, hancur semua gitu kan ya. Asumsi nggak ada masalah di apa namanya, kecukupan harga pertanggungan gitu kan. Harusnya kan dia entitled 1 M. Tapi karena di polisnya itu ada deductible 2,5%, otomatis yang ganti rugi yang akan dibayarkan ya 97,5-nya dari harga pertanggungan gitu Pak. Oke. Tadi itu apa, Pak? Bu, duck people tuh apa aja, Bu? Ininya. Deductible. Deductible atau bahasa Indonesianya retensi sendiri ya Pak. Kalau Bapak ini enggak, misalkan Bapak asuransi mobil aja. Asuransi mobil juga ada tuh Pak yang namanya deductible atau OR gitu kan. Jadi Hmm. kalau misalkan ada suatu kejadian, ada porsi tertentu yang ditanggung sama tertanggung. Hmm. Jadi kalau misalkan di mobil nih tabrakan, tabrakan terus kemudian pas masuk bengkel dilihat, oh ini memang di satu kejadian aja kenanya. Ya udah klaimnya misalkan 3 juta, dipotong OR-nya 300.000 misalkan seperti itu. Nah, Oke. kalau di asuransi harta benda kayak tadi tuh Bapak kan okupasinya rumah kos. Untuk kebakaran itu deductible-nya nil, artinya nggak ada kena potongan gitu kan. Tapi kalau misalkan Bapak okupasinya pabrik tekstil gitu kan, pabrik tekstil tuh ada deductible sendiri yang diatur sama OJK Pak. Jadi itu nanti kalau misalkan ada kejadian ya dipotong deductible. Oh, termasuk yang rumah kos juga ada, Bu? Kalau rumah kos untuk asuransi kebakarannya nol, nggak ada, nil. Tapi untuk asuransi gempa bumi, banjir itu ada.
Ya. Dan itu pun besarnya deductible itu diatur sama OJK sih, Pak. Berapa persen Bu, kalau rumah kos? Kalau rumah kos untuk banjir 10% dari nilai klaim. Kalau apa namanya gempa bumi 2,5% Oh, dari harga pertanggungan. oke. Nah, khusus untuk banjir sama gempa bumi itu tuh apa asuransi harta benda deductible-nya tuh nggak ngelihat dari okupasi, Pak. Nggak ngelihat oh ini rumah kos, ini rumah tinggal biasa atau ini pabrik. Jadi udah fix, Pak. Ah, oke. Beda sama tadi tarif ya. Kalau Ah, tarif preminya. Heeh. hmm. Oke, pertanyaan selanjutnya ini Bu, kalau pertanggungan itu boleh nggak sih kita mengajukan atau ya tadi nilainya lebih besar dari eh, apa nilai tadi nilai si bangunan itu, misal nilai bangunannya misalnya 1 miliar, tapi saya mau mengajukan preminya itu untuk eh, apa untuk 2 miliar gitu. Itu bisa, Bu. Harga pertanggungannya. Arti Over pertanggungannya misalnya over saya insured 2 kan. miliar walaupun ya tadi Mm-mm. preminya lebih besar ya, lebih mahal gitu. Mm-mm. Mm-mm. Gimana, Bu? Kalau kalau yang saya tahu ya Pak, Bapak bisa aja sih asuransiin itu 2 miliar. Tapi backnya lagi Pak, nanti kalau pada saat kejadian klaim, pihak asuransi hanya akan ngitung sebesar nilai kerugian apa ya, keuangan yang sebenarnya gitu loh Pak. Jadi dilihat, oh untuk ngebangun ini Penggantian yang berapa. sebenarnya. Ya. Mm-mm. Jadi malahan rugi sih. Hmm, Ah, ah. oke. Walaupun tadinya kan kalau tertanggung tuh ekspektasinya kalau asuransiin 2M ya otomatis kalau diganti ya harusnya ganti 2M gitu kan ya Betul, Pak. betul. Nah, tapi kalau pihak asuransi kita akan ngelihat kerugian sebenarnya tuh berapa sih untuk ngebangun kayak gitu loh Pak. Nah, itu yang akan menjadi basis penggantiannya. Oh, oke, oke. Mm-mm. Oke. Selanjutnya ini, Bu. Ini kalau misalnya ini bicaranya yang buruk-buruk ya, Bu ya, yang Oh notabene iya, justru bagus Pak. Pak Taslim ngomong yang pahit-pahit yang dulu. pahit-pahit dulu gitu. Kalau ngomongin yang aman-aman saja, ya udah nggak usah pakai asuransi. Nah, justru justru saya senang Pak Taslim ngomong yang pahit-pahit dulu jadi jelas. Betul. Yang pahitnya di misal nih ada kejadian, kita udah ngajuin uang pertanggungan misalnya 1 miliar. Kita asuransikan dengan nilai pertanggungan 1 miliar. Kemudian namanya bencana itu kan dalam satu kawasan tuh bisa jadi ada yang hancur, ada yang setengah, mungkin ada yang cuma retak aja. Itu eh, klaim pertanggungannya untuk kasus seperti itu dari asuransi akan diperlakukan seperti apa, Bu? Biasanya sih gini Pak, kalau misalkan kita bicara apa kategori asuransi bencana ya Pak ya, Yep. asuransi bencana itu kita cenderungnya tuh akan panggil nominasi apa loss adjuster Pak. Jadi pihak independen yang ngitung nilai kerugian biasanya ya. Jadi kita akan tunjuk pihak independen untuk ngitung ya kan seberapa parahnya dari kerusakan itu. Kayak misalkan ya Pak ya, apa namanya kayak tadi kan eh, ada bangunan yang hancur sekali terus terang kalau hancur sekali sih lebih sederhana ngitungnya gitu kan oh, udah hancur gitu kan tapi yang setengah-setengah itu yang susah tuh Pak apa namanya karena bisa aja debatable ya antara tertanggung sama sama pihak asuransi ngelihatnya oh ini cuman tinggal plester misalkan asumsinya tetapi apa namanya pengaruh ke strukturnya seperti apa kan kita nggak tahu. Nah, makanya biasanya kalau misalkan klaim-klaim yang kategori bencana ini kita tunjuk nominated loss adjuster untuk ngitung nilai kerugian yang sebenarnya yang sepantasnya itu berapa gitu loh Pak. Jadi ke ahlinya lah yang ngitung gitu loh Pak. Oh, oke. Biasanya Siap, gitu. siap, siap. Oke, kemudian apa? Kalau mohon maaf, ini kan lokasi kita properti ada di Bandung nih, Bu, di Mm-mm. Jatinangor Jadi ya. Nangor ya Pak ya. Ah, ah. Mm-mm. Misal nanti terjadi kerjasama, kita ajukan. Ini mohon maaf, owner-owner kami ini kan eh, tinggalnya macam-macam Bu. Ada yang di dalam kota, ada yang di
luar kota, bahkan ada yang di luar negeri. Teknisnya seperti apa, Bu? Hmm, eee, saya mungkin perlu, kejelasan sama Bapak gini, kalau kita ngomong di apartemen ya, Pak, ya, di Yep, apartemen itu kan biasanya kayak ada, perhimpunan penghuni gitu betul. ya. Nah, penghimpunan penghuni itu yang mungkin akan coba, apa namanya, berdiskusi sama perusahaan asuransi, kira-kira terms kondisi asuransi itu kayak gimana yang nanti akan di-offering lah, seperti itu kan ya. Nah, apakah di tempat Bapak tuh konsepnya seperti itu atau enggak? Kalau di kami ini kan investor owner ini jumlahnya ada 25 orang. Mhm, Mereka menunjuk saya sebagai mhm, manajemen dalam arti mengelola properti tersebut, ya termasuk sebenarnya pertemuan hari ini juga ini bagian dari amanah yang diberikan owner mhm, sekaligus servis kami untuk properti ini untuk bisa memitigasi, Bu. Jadi mmm, kalau mhm, perkumpulan sih karena jumlahnya nggak banyak, nggak ada yang disebut ketua kayak gitunya. Mereka mmm, mhm. berkumpul as a forum, tapi menugaskan atau memberi kuasa kepada saya untuk melakukan hal-hal yang teknis, Bu. Oke, oke, oke. Eee, Nanya lagi ya, Pak, ya? Yep. Nanya lagi. Tadi kan Bapak kan, bilang bahwa apa, owner-owner ini, ada beberapa. Apakah aset yang dia miliki itu artinya, apa ya, itu tuh per gedungnya atau gimana, Pak? Jadi gini, Bu, gambarannya ini Mhm, kawasannya kurang lebih mhm, 1 hektar. oke, Ada 25 gedung dalam bentuk tower mhm, kecil 3 lantai. mhm, oke, Satu tower itu sertifikatnya hak milik, Bu. mhm, Jadi oke, bukan satuan rumah susun, bukan, Bu. Ini satu iya, unit, satu rumah, satu sertifikat hak milik yang kemudian secara physically di situ ada batasnya. Batas kiri, batas kanan, batas depan, batas belakang. Bukan kayak apartemen. Kalau apartemen kita tinggal di lantai 20, ya kita nggak jelas tanahnya mana kan. Karena itu termasuk satuan rumah susun. Kalau ini enggak, Bu. Jadi gambarannya adalah satu kawasan terdiri dari 25 gedung. Satu gedung itu ada yang 18, ada yang 15 dengan nempel ke tanah, artinya dalam arti rumah tapak yang di sertifikatnya adalah sertifikat hak milik. Jadi seperti itu, Bu, gambarannya. Nah, satu tower, satu blok mmm, ini dimiliki oleh satu orang. Satu orang, mereka berkumpul, kemudian memberi kuasa penunjukan kepada saya untuk mengelola. Karena ya tadi apa mereka-mereka ini tinggalnya yang Bandung hanya sedikit saja, sebagian besar di luar Bandung, Jakarta, Jabotabek, Bekasi, ada yang Bogor, ada yang di luar negeri. Di luar negeri ada beberapa, dan di Qatar, ada yang di Saudi dan seperti itu, Bu. Jadi ya tadi kalau mhm, mhm. teknisnya nanti harus tanda tangan, waduh, kayaknya agak sulit, Bu. Oh, nggak perlu, Pak. Kalau apa sih namanya, kalau untuk halo? Halo? Iya ya, halo. Kalau untuk kerja sama asuransi sih nggak perlu owner-owner ini tanda tangan sih, Pak. Hmm, Cuman ini kan ceritanya kan tadi Bapak bilang, satu tower itu satu hak milik kan gitu ya, betul. ya Pak ya. Artinya pemahaman saya tuh gini, misalkan, tuan A, dia tuh, asetnya adalah tower 1, 2 misalkan. Terus tuan B, tower 3, tuan C, tower 4, 5, begitu kan? Betul. Betul ya Pak ya. Artinya tuh kalau apa sih namanya, dari pihak kita sih
bisa dalam bentuk seperti sertifikat kayaknya ya. Pak Islah, Pak Islah. Nanti saya Iya, tanya dulu ya tim pelaksana. Mhm. iya Bu. Pak Taslin, saya boleh tanya dikit juga sih, nambahin Bu Diana. Itu dalam satu lokasi kan tadi luasnya 1 hektar, terdiri dari berapa tower. Nah, antara tower satu dan tower yang lainnya itu eh, jaraknya itu berapa meter ya Pak, misalnya? Ada yang nempel, ada yang enggak. Kalau yang nempel, ya nempel kayak rumah Oke, perumahan gitu. Tapi kalau yang oke. Kalau enggak, ya jaraknya bisa 5 meter, 10 meter gitu. Seperti itu. Pak Taslim, 10 boleh meter. tahu nggak sih, tadi Bapak bilang ada Instagram, apa sih nama Instagramnya Pak? Supaya bisa dilihat. Oh ya boleh Bu. beverlypark.id. Beverly Park. Oke. Saya bisa Pak. catat ya. Oh, kayaknya di Andrew ada ya, Bro. Di Andrew ada, Bu. Eh, terkait dengan ini Pak, misalnya jadi kerjasama untuk penerbitan polisnya sih Bapak bisa pilih satu-satu atau dalam bentuk sertifikat. Jadi kayak ada satu polis induknya, kemudian di bawah polis induk itu ada sertifikat-sertifikatnya gitu. Jadi bisa aja sih ininya. Oke. TC-nya akan sama semua ya Pak ya, atau bisa beda-beda sih, tergantung lah gitu ininya. Oke. Misalnya. Eh, boleh saya tanya ya, Pak, Bu? Boleh. Kalau syarat dokumen yang perlu disiapkan itu apa aja, Bu, Pak? Biasanya sih kalau misalnya untuk penutupan asuransi properti atau rumah tinggal ya Pak ya, itu pasti dari data tertanggung tuh KTP-nya gitu ya Pak ya, KTP dari tertanggung, kemudian biasanya kita akan melakukan survei ke sana untuk mengetahui kondisi dan lokasi pertanggungan atau resiko tersebut. Uh, Lain-lain sih nggak ada sih Pak ininya. Oh, oke. Tuh, cuman ini kan diwakilin oleh Pak Taslin ya. Betul. Jadi mungkin nanti sih data-data dari masing-masing owner dari itu sih gedung itu Pak ininya. Kalau KTP-nya mau gitu per ya, Bu, ya, masing-masing, Pak? gitu aja sih. Oh, oke. Oke. Saya pikir, oh ya, boleh tahu nggak ini karena saya juga baru dengar ya ini ada top insurance ini boleh highlight nggak Bu Pak profilnya? Oh, Apakah boleh. sejak tahun Mungkin, kapan, kemudian apakah ini oke. OJK-nya seperti apa, terdaftar atau dalam proses atau gimana Bu? Oh, oke, oke. Mungkin bisa kita showing sedikit lah ya Pak ya, supaya lebih enak terarah sebentar. Bentar ya Pak ya. Tim marketing kalau kalian mau promoting top boleh tuh. Baik, Bu. Atau kalau ada dokumen dalam bentuk PDF boleh juga di-share, Bu. Oh, boleh, boleh Pak. Company profile kita ya. Ya, betul.
Izin dari saya yang showing ya Bu ya, Oke, boleh. company profile-nya. Silakan. Mm-mm. Oke, bentar. Nah, siang Pak Tasrin. Perkenalkan saya Wawan Pak dari tim marketing Top Insurance. Mungkin ini sedikit highlight tentang Top Insurance ya Pak ya, company profile Top Insurance. Jadi Top Insurance ini berdiri tahun sebenarnya kita berdiri tahun 2018 Pak, tanggal 12 September. Kemudian kita mendapat izin operasionalnya tuh per tanggal 10 Januari 2019. Wan belum di slide show. Bentar tuh. Sebentar deh. Wait, sebentar Ibu. Terus tadi udah. 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 Oke, ya. Eh Lanjut ya. Jadi untuk Top Insurance ini itu terdiri dari dua grup besar ya, yaitu dengan dari Triputra melalui PT Daya Adi Cipta Mustika, kemudian lewat PT Nanta Andal Prima dari grup Tunas ya Pak ya, yang didirikan oleh Pak Anton Setiawan. Terus kemudian untuk yang grup Triputra itu dari grupnya Pak TP Rahmat lewat Daya Adi Cipta Mustika. Kemudian nextnya ini ada 3 grup besar kita ya Pak ya. Triputra Group, kemudian ada Tunas Group, dan yang ketiga itu ada Automatic Group, di mana kita ada 9 main dealer main dealer di Trans. Kita punya beberapa perusahaan grup, di antaranya itu ada Saren, kemudian ada Daya, ada Antar Aja, dan banyak lainnya ya, company-company yang termasuk dalam grup Triputra. Kemudian ada grup Tunas itu yang mana banyak bergerak di otomotif ya Pak ya, di mana ada Tunas BMW, kemudian ada Tunas Toyota, Tunas Ren, Tunas Honda, Tunas Daihatsu gitu. Dan juga Tunas Group ini punya finance company ya Pak ya, untuk yang Mandiri Tunas Finance dan Mandiri Utama Finance. Seperti itu. Next. Nah, ini sedikit dengan tagline apa namanya, profil Top Insurance ya. Di sini ada tagline-nya Top Insurance itu sahabat selamanya. Kemudian untuk logonya itu di mana huruf O dan B-nya itu membentuk bentuk infinity ya Pak, yang dimana artinya eh, sesuai dengan tagline kita itu selamanya ya Pak ya, gitu. Kemudian untuk maskot kita ada burung albatros, namanya itu Toby Pak. Dan untuk visi Top Insurance itu menjadi sahabat selamanya yang dapat diandalkan dalam pelayanan dan perlindungan risiko. Kemudian untuk misi Top Insurance sendiri ada 4 Pak. Yang pertama itu memprioritaskan pengembangan karyawan sebagai aset utama perusahaan. Yang kedua itu memahami kebutuhan nasabah dengan menyediakan produk dan pelayanan yang inovatif serta berkualitas. Yang ketiga itu memberikan pengalaman asuransi yang berkesan dan ketenangan pikiran serta perlindungan keuangan bagi setiap nasabah. Yang keempat itu berkontribusi mewujudkan Indonesia yang terlindung dari risiko. Kemudian untuk value Top Insurance itu ada total Pak. Di sini T yang pertama itu transparent and trusted. Kemudian yang O-nya adalah open minded. Kemudian yang T yang yang kedua itu adalah teamwork. A-nya itu affection dan L-nya itu leading edge innovation. Next, kemudian ini adalah Dewan Komisaris dari Top Insurance. Di sini ada eh, dua tokoh dari perwakilan dari grupnya Tunas dan kemudian grupnya Daya. Kalau dari grupnya Tunas itu ada Bapak Anton Leoman. Untuk yang dari grupnya Daya atau Triputra itu ada Bapak Krisgianto. Kemudian untuk Dewan Komisaris Independennya ada Bapak Sintong Nainggolan dan ada Ibu Bernadette Mariani Siswanto. Keduanya adalah orang yang malang melintang di dunia perasuransian, Pak. Kemudian untuk Dewan Direksinya ada Ibu Diana, kemudian ada Pak Wandi selaku Direktur juga, kemudian ada Pak Adolf Leoman selaku Direktur. Kemudian untuk kantor
Top Insurance itu HO-nya ada di Citra Tower lantai 27 di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kemudian untuk kantor representatif kita itu ada 25 cabang di seluruh Indonesia. Untuk yang baru buka itu kita ada di Batam, Pak. Gitu. Di Bandung Untuk tuh di yang di Cimahi ya? ya Pak, Oh, oke. di Bandung di Cimahi, Pak. Mungkin kalau di Bandung, kalau Bapak, apa namanya, pernah lihat ke daerah Cimahi itu kan ada ini, bukan Cimahi ya, Ciberem, Pak. Ciberem Ada di apa, jalan dealer motor Honda, Daya. Daya. Nah itu Oh, tahu bagian tahu Ya, dari tahu grup ya. kita. Betul tahu. Tahu ya, Pak, ya, ya? Tahu tahu. Heeh. Kalau dari Bandung ke arah Cimahi sebelah kanan ya, Bu. Iya, benar, Pak, ya. Tahu benar tahu tahu. benar benar, heeh. Itu bagian dari kita punya apa, Eh, grup Itu lah. Daya Motor ya grup kalau nggak betul. salah ya. Iya, Daya Ya, Motor. betul, Nah, betul. itu yang pemegang saham kami juga, Pak. Oke oke oke. Tahu tahu. Mohon izin next ya, Pak ya. Yep. Kemudian ini ada ibaratnya uniqueness kita ya, Pak ya. Yang pertama itu adalah strong network di mana kita untuk leasingnya kita ada 13 jaringan leasing, untuk agentnya kita ada 214 agent. Tadi yang untuk grupnya kita ada 10 grup besar, Pak. Kemudian ada yang lainnya untuk ini kebanyakan untuk otomotif ya. Ya ada 152 auto workshop, 167 non auto workshop dan 35 broker. Kemudian untuk yang kedua itu it's simple, Pak, di mana Top Insurance banyak mengembangkan ini ya Pak, simplifikasi via digital ya Pak, di mana ada supportnya human capital system, procurement dan lain sebagainya. Kemudian untuk core-nya ada kita pakai sistem Genius untuk pemeriksaan polisnya dan untuk servisnya kita ada aplikasi Top Mobile Pak. Kemudian ada juga webnya kita di topinsure.com. Kemudian untuk yang ketiga itu real people dari service di mana Top Insurance percaya bahwa bisnis asuransi itu adalah bisnis jasa Pak, di mana harus ada orang yang attach ke konsumen seperti itu. Kemudian nextnya ada produk kita Pak, di mana untuk main produknya itu mostly masih didominasi oleh asuransi kendaraan. Yang kedua itu asuransi harta benda atau property insurance. Yang ketiga itu asuransi kecelakaan diri dan asuransi pengangkutan Pak atau marine cargo. Nah, untuk asuransi kendaraan sendiri itu kita ranking ke-13 di AUI untuk tahun 2021, Pak. Untuk produk yang lain itu ada liability, aneka, asuransi mesin dan sebagainya, Pak. Next untuk backup kita, Pak, di mana kita sebagai asuransi harus memiliki backup atau reinsurance itu kita dapat dari broker Aon Benfield. Untuk reasnya itu kita masih reas nasional ya, Pak ya. Lokal ada Merain, Mandatugu Re, National Re sama Nusantara Re. Nah, ini untuk performance highlight top insurance ini per 2021 di mana untuk gross premi kita di 2021 itu sudah menyentuh di angka 500 juta 500 M sorry 500 M dengan RBC kita di 236%. Next untuk penghargaannya Pak, kita dari 2020 sudah banyak mendapatkan penghargaan. Kemudian di antaranya di 2022 itu kita dapat the best of the best general insurance. Kemudian yang kedua itu the best performance general insurance. Dan yang ketiga itu financial performance full year 2021 dengan predikat excellence, Pak. Next untuk klien kami itu di antaranya itu dari grup kita, Pak, grup Tiputra Group, kemudian ada Tunas Ridian Group juga. Untuk yang lainnya, mostly masih untuk kendaraan juga Pak dan properti juga. Oh, videonya. Ini video sekilas untuk kantor Top Insurance Pak.
Mungkin itu Pak untuk presentasi sekilas terkait dengan top insurance. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari Bu Diana, monggo silakan Bu. Pak. Mungkin gini, Pak Taslin, Yep. menurut saya mungkin kita wrap up aja ya dari meeting hari ini ya kan. Apa namanya? eh, Mungkin kita butuh data dari Bapak ya tadi luas bangunan aja Pak. Luas bangunan kita tadi pakai angka mungkin starting di 400 ya. Sorry 4 juta, 4 juta per meter perseginya. Nanti tim kita akan menyiapkan quotation ya ke Bapak ya Pak. Apa namanya menyiapkan quotation. Andrew, asumsi Ya, lah kalau Bu. misalkan semua data itu kamu udah peroleh, mungkin quotation bisa di-provide ya, nggak usah terlalu lama lah Baik, Bu. untuk quotation-nya. Cuman kalau saya lihat itu bangunannya itu kan ada kemungkinan yang saling menempel ya. Artinya kalau dari sisi asuransi kita akan ngitung sebagai satu akumulasi tuh, Pak Islah. Dari sisi kapasitas reasuransinya itu harus Iya, dihitung ya. iya, Bu. Heeh, Iya, Bu. heeh. Oke. Ya jadi perkiraan mungkin tolong disiapin aja quotation-nya mungkin dalam minggu ini lah ya, at least Jumat lah ya, Andrew Siap, siap bisa Bu. ini. Baik, Bu. Baik, Bu. Heeh. Kira-kira gitu ya Pak Taslim deh. Oke. Mm-mm. Ya. Mungkin nanti dari Mungkin kami akan list ininya aja Bu, apa namanya, yang dibutuhin untuk ke Pak Taslimnya. Iya boleh nanti Izin, kamu ini izin koordinasi. list. Siap, siap. Oke. Terima kasih ya sebelumnya Bu Dian dan tim. Tadi kalau boleh tahu, ini kan kayak asuransi kendaraan itu kan suka ada ini ya paket TLO, all risk. Nah, kalau di properti gitu ada nggak sih Bu? Kalau di properti adanya paket ini aja Pak, paket standar yaitu asuransi kebakaran aja, ya Oh, kan. Nah terus kemudian ada yang paket komplit, tapi paket komplit tanpa perluasan ya. Maksudnya kayak apa namanya, ada kebakaran, ada kebongkaran gitu ya. Itu satu paket. Nah, terus kemudian si yang paket komplit ini masih bisa diperluas. Tadi tambah gempa, tambah banjir. Seperti itu sih, Siap. Pak. oke. Mm-mm. Jadi tapi sebagai gambaran tadi ya untuk tarif kebakaran 0,47%. Rumah kos Kalau ya, Pak. ah, Rumah kos. Kalau pabrik lain, ah, 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 gudang ah. lain gitu. Oh iya betul betul. Tadi kalau Mm-mm. rumah kos kalau untuk bencana Mm-mm. kurang lebih 0,45 dan itu nilainya dari nilai bangunan saja. Seperti itu ya Bu ya, Mm-mm. kalau boleh saya Mm-mm. simpulkan. Iya, betul. Kemudian tadi bangunan kita yang saya bilang 4 juta itu estimasi mungkin Pak ya, Bu. Mm-mm. Mm-mm. Saya sih lebih prefer kalau misalnya ada proses apa appraisal terlebih dahulu ya mungkin entah nanti itu apa sebenarnya jadi 4 juta atau 5 juta ya mungkin prefer saya sih lebih enak di appraisal dulu biar nanti lebih fair. Kemudian eh, tadi dokumen-dokumen yang sifatnya persyaratan coba mungkin biar Mm-mm. soalnya jauh-jauh hari takutnya ini karena di luar kota bisa di-share Iya. dulu Artinya kemudian sekarang nggak ada yang asuransi ya, Pak? Nggak diasuransiin ya? saya sih ngeceknya kelihatannya paling kebakaran Bu. Oh, oke. Oke. Iya. Yang saya sebenarnya yang saya offering tuh pengen ya tadi asuransi bencana alam Bu. Mm-mm. Ini karena kita trauma sama bencana Cianjur kemarin Bu. Oh, oke. Iya, iya. Tapi Kalau memang kalau kalau heeh, kalau ya, Bu. asuransi apa namanya bencana alam tuh nggak bisa berdiri sendiri gitu Pak. Harus beli induknya dulu asuransi kebakarannya. Oh,
Mhm. Kalau yang tadi sudah ada dari perbankan sebelumnya itu boleh ya double atau itu ya sudah udah tadi tinggal nambah yang belumnya gitu atau gimana? Kalau itu di kitanya yang nggak bisa, Pak. Karena Oh, kita harus nutup sama ininya, apa namanya, jaminan utamanya kebakaran. oh, oke. Mhm. Jadi kalau boleh saya gambarkan bahwa untuk kita bisa mendapat asuransi eh, properti ini wajibnya adalah kebakaran. Heeh, Baru bener, produk yang lainnya bisa diikuti kayak tadi bener. bencana alam, kerusuhan, Mhm, banjir. penukaran dan seterusnya belajar. Mhm, Oh, oke. iya. Baik Bu Dian, mungkin lengkap ya. Heeh. Eh, nanti Pak Islah, sorry, tadi mau ditambahin apa Pak Islah? Iya Bu. Pak Taslim, maaf, ini kan terkait dengan apa namanya, dengan perluasan untuk bencana alamnya itu Pak Taslim lebih prefer ke gempanya lah, kalau nggak salah ya Pak ya, iya kalau gitu ya. gempanya sih ya, karena kalau banjir lokasi kita itu di atas Bu, Tinggi ya, oh Hmm, oke. tinggi ya. hmm, Jadi mhm. eh, Tapi banjir itu termasuk ini loh Pak, landslide kayak gitu-gitu sih, ada kemungkinan nggak sih ininya? kayaknya enggak ya. Enggak, jadi Jadi yang banjirnya di enggak. dalam jaminan banjir ya Pak ya. Jaminan banjir tuh selain urusan banjir, apa namanya tadi, angin topan bisa juga. Iya, Terus apa namanya, kerusakan karena air ya, kerusakan karena air termasuk water juga di damage, situ. heeh. Mhm, gitu. Jadi nggak Longsor kayak cuman gitu ya. Mhm. longsor ya, gitu. Oke ya. Kalau banjir kemungkinan kecil sih, kalau soalnya di atas. Iya, iya, Kalau iya, buat iya. gambaran, kalau Jatinangor itu yang Cikudai, lokasi kita itu kalau di Bandung tuh di Dagonya, Bu. Oh, Kalau oke. yang Oh, sering paling banjir tinggi lah itu ya. kan di apa Bojong Soang, Bu. Iya. Nah, kita yang atasnya, Bu. Jadi Oke. sebenarnya lebih prefer ke gempa seperti itu Gempa sih. ya. Oke, iya. Kalau Iya. gempa rate-nya lumayan tinggi sih Pak Taslim berarti. Yang kalau tadi kan banjir ya. Kalau gempa Sumedang tuh kalau di eh, aturan OJK itu masuk dalam eh, kategori di inilah ya, di zona 5 Pak. Itu yang zona yang gempanya paling inilah paling tinggi lah gitu ya. Nah itu rate-nya kenanya tuh di 0,16% sih. Eh, 0,16 ya. sebentar. Tadi kan Heeh. lokasinya Jatinangor kan? Iya, Jatinangor tuh Sumedang kan Bu? Masuk Kabupaten Sumedang. Sumedang ya. Heeh. Oh, masuknya Sumedang ya? Iya, Oh, oke, 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 oke. 0,16 iya 0,16 per mil Pak. Persen, 0,16%, sorry. persen karena masuk zona Zona 5 Pak. oh zona 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 5 5. tuh 5 yang yang iya. resiko cukup tinggi, Pak. Oh gitu ya. Mm-mm. Oke oke. Masukkan dwelling house. Oke, mungkin kalau boleh saya kasih ya closing. Eh, informasi ini saya akan sampaikan Bu Dian ke owner kita, ke investor kita. Saya juga mohon waktunya. Tentu akan terlebih dahulu mendiskusikan beberapa informasi yang tadi saya sudah sampaikan, yang juga dari teman-teman top sudah presentasikan. Uh, kita bisa tetap tadi ya menyampaikan data-data sebagai estimasi, kemudian apa dokumen yang nanti dibutuhkan buat untuk estimasi tersebut. Saya pikir nanti keputusannya sebenarnya sepenuhnya apa dari owner Bu.
gitu ya, karena Mm-mm. saya hanya menyampaikan mandat yang sebagai yang ditunjuk, tapi ya sebagai gambaran harapan besarnya owner-owner ini tadi memiliki satu instrumen yang bisa memitigasi risiko terhadap properti yang diinvestasikannya. Mungkin dari saya itu, Bu Diana, ada yang mau disampaikan mungkin atau ada yang belum di... Kalau dari saya juga cukup, mungkin dari tim ada lagi? Yang Ibu, kalau dari tim marketing sih cukup ya Bu. Mungkin nanti mohon izin Pak Taslin, saya Andrew akan WhatsApp Bapak terkait data yang diperlukan ya Pak. Boleh. Oke, Pak Taslin. Baik. Saya rasa cukup ya Siap. atas meetingnya ya. Terima kasih Bu Ya, Diana. makasih. Terima kasih Pak Taslin atas Ya. waktunya. Makasih ya. Sehat-sehat ya Pak. Izin Kalau ke live. Bandung boleh kontak-kontak. Terima kasih Pak Taslin. Nuhun Pak, nuhun. Sami-sami. Kantor kita di Bandung ya, Nuhun, bukan Pak. di Jatinangor. Jadi Oh iya. Nuhun, oke, nuhun makasih Pak. Bu Diana sebelumnya. Yo, mari. Ya, thank you. Iya. Terima kasih Pak Taslin. Terima kasih Pak Taslin. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Sama-sama.